moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akbar Pratama. Saya berasal dari kelas 1C, program studi teknik informatika. Di sini saya akan membuat video tentang cybercrime. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Internet tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berperan penting dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara daring, seperti transaksi perbankan, pembelajaran jarak jauh, serta layanan administrasi publik. Namun, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif. Di balik kemudahan dan kecepatan akses informasi, muncul berbagai permasalahan baru. Salah satunya adalah cybercrime atau kejahatan cyber. Kejahatan ini berkembang seiring dengan meningkatnya pengguna teknologi digital oleh masyarakat. Oleh karena itu, cybercrime menjadi isu yang penting untuk dikaji dan dipahami, khususnya oleh kalangan mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi informasi. Cybercrime dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi digital seperti komputer, telepon pintar, dan jaringan internet. Kejahatan ini dapat menjadikan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maupun sebagai target kejahatan itu sendiri. Berbeda dengan kejahatan konvensional, cybercrime memiliki karakteristik khusus, antara lain tidak mengenal batas wilayah, sulit dilacak, dan dapat dilakukan secara anonim. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan cyber menjadi semakin kompleks dan sulit ditangani. Pelaku dapat berasal dari berbagai latar belakang dan mampu menyerang korban dari lokasi yang sangat jauh. Kejahatan cyber memiliki berbagai bentuk yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penipuan daring, yaitu tindakan menipu korban melalui media digital untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selain itu, terdapat puluhan phishing, yaitu upaya memperoleh informasi pribadi korban dengan menyamar sebagai pihak resmi. Bentuk kejahatan lainnya meliputi pencurian identitas, peretasan akun media sosial, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran malware, serta penyebaran informasi palsu atau hoax. Beragamnya bentuk kejahatan cyber ini menunjukkan bahwa ancaman di dunia digital semakin beragam dan membutuhkan kewaspadaan yang tinggi dari para pengguna internet itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia pernah dihebohkan oleh munculnya seorang peretas yang menggunakan samaran, yaitu Bjorka. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena Bjorka mengklaim telah membobol dan memiliki berbagai data penting milik lembaga pemerintahan, serta data pribadi pejabat negara melalui media sosial dan forum daring. Bjorka menyebarkan tangkapan layar serta contoh dalam yang diklaim sebagai hasil peretasan. Data tersebut meliputi informasi pribadi, data kependudukan, hingga dokumen yang bersifat sensitif. Penyebaran informasi ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena menunjukkan lemahnya sistem keamanan data digital. Kasus Bjorka tidak hanya menyoroti tindakan peretasan, tetapi juga membuka diskusi luas mengenai perlindungan data pribadi Indonesia. Masyarakat menjadi semakin sadar bahwa data digital memiliki nilai yang sangat penting dan dapat disalahgunakan apabila tidak dilindungi dengan baik. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan cyber tidak selalu berdampak secara langsung dalam bentuk kerugian finansial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan politik. Aksi Bjorka memicu ketakutan
akan kebocoran data pribadi masyarakat luas, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan cyber nasional. Selain itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan kemampuan teknis yang tinggi dan memanfaatkan celah keamanan dalam sistem digital. Penyebaran data secara terbuka juga memperlihatkan bahwa kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat tekanan atau bentuk kritik terhadap pengelolaan keamanan informasi. Jadi, kejahatan cyber ini dapat memberikan dampak yang sangat luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi korban, dampak yang paling dirasakan adalah kerugian finansial dan gangguan psikologis. Korban dapat mengalami stres, rasa takut, serta kehilangan kepercayaan terhadap layanan digital. Dalam skala yang lebih luas, kejahatan cyber dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem teknologi informasi dan menghambat perkembangan ekonomi digital. Jika tidak ditangani dengan baik, kejahatan cyber dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional, berdasarkan kasus Bjorka yang tadi saya jelaskan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan cyber memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat di Indonesia. Kejahatan cyber telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku. Selain penegakan hukum, penegakan edukatif juga sangat penting. Peningkatan literasi digital perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai resiko dan cara melindungi diri dari kejahatan cyber. Jadi, upaya untuk mencegah kejahatan cyber dapat dilakukan melalui langkah-langkah sederhana, seperti tidak membagikan data pribadi secara sembarangan, memverifikasi informasi yang diterima, serta menggunakan sistem keamanan tambahan seperti kata sandi yang kuat dan autentikasi ganda. Kesadaran dan sikap kritis dalam menggunakan teknologi digital merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya kejahatan cyber. Dengan perilaku yang bijak, risiko menjadi korban dapat diminimalkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cybercrime merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini memiliki dampak yang serius dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang latar belakang. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat digital, kita dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai kejahatan cyber, serta mampu menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang cybercrime. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.